Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syariati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi bi sayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis baca maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah, Kampung Setu Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya, terutama kepada para asatid, para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, satu-satunya manusia yang oleh Allah dijadikan uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia di seantero dunia, yang memiliki akhlak Al-Quran, yang apabila kita mengikuti, mencontoh, meniru akhlak beliau, maka niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Beliau adalah panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensyiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujbah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Baiklah, mari kita awali taklim rutin kita pada malam ini, malam Kamis memasuki malam tanggal 16 di bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 di bulan Juni
2025. Mari kita awali taklim kita pertemuan yang keberapa ini? 466. Mari kita awali dengan pembacaan umul kita, dengan pembacaan salawat dan dengan pembacaan zikir jalalah. Yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang telah meninggal dunia. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, juga barokah dari bacaan zikir-jalalah, kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, baik yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang, yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan oleh Allah akhlaknya, dikuatkan imannya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai daya, sehingga mudah-mudahan kelak di kemudian hari mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berguna untuk manusia lain, terutama untuk agama. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahmud fi kulli makan. La ilaha illallah al-wajud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawanil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka laina min ihsan. Ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan dari bulan-bulan Islam yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut bulan Haram, bulan mulia, yaitu bulan Muharram. Jadi kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita akan menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah dan selalu disehatkan, dimudahkan, diluaskan rezeki kita dengan rezeki yang halal yang barokah untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Berdasarkan Al-Qur'an surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 36 bahwa bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Jumlahnya ada 4, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Kemudian terseling 5 bulan, yaitu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu yang disebut Ashhurul Hurum. Sebagaimana dalam firman Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus.
Para jamaah, dan bulan Muharram ini selain termasuk ke dalam salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, juga bulan Muharram ini di 10 hari pertamanya itu telah dipilih oleh Allah. Karena di 10 hari pertama di bulan Muharram itu ada hari yang dinamakan hari Tasyrik dan hari Asyura. Nah, kita umat Islam dianjurkan, diperintahkan, disunahkan oleh agama agar hendaknya kita berpuasa minimal dapat 2 hari di 10 hari pertama di bulan Muharram, yaitu berpuasa di hari Tasyrik, yakni hari ke-9 di bulan Muharram, dan berpuasa di hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Ya syukur-syukur bagi yang mampu, bagi yang mau, bagi yang sanggup, syukur-syukur bisa puasanya sebanyak 10 hari, dimulai dari tanggal 1 Muharram, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, 9, 10. Kalau umpama tidak mampu berpuasa 10 hari, usahakan minimal sekurang-kurangnya paling tidak berpuasalah 2 hari, di hari Tasyrik dan di hari Asyura. Pahalanya sangat besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi dalil syar'i, yang menjadi landasan hukum agama, yang menjadi dasar hukum disunahkannya berpuasa pada hari Tasyrik dan pada hari Asyura adalah berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 241. Juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim juz 1 halaman 459. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Baik, hadisnya akan saya baca, akan saya sampaikan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinata fawajada al-yahuda siyama yauma Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal yaumul ladzi tasumuna? Faqalu hadza yaumun 'adzim anzalallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharaqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fa nahnu nasum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Itu hadisnya. Nah, ini hadis yang dijadikan dasar hukum, yang dijadikan landasan hukum, yang dijadikan dalil disunahkannya kita berpuasa pada hari Asyura. Jadi ibadah itu harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, nanti jadi sia-sia.
hadis tadi supaya kita bisa memahami isinya akan saya artikan. Jadi begini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Madinah, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, fawajada yahuda syama yauma Asyura, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati orang Yahudi berpuasa di hari Asyura pada waktu itu. Jadi Rasulullah datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah saat itu sedang melakukan puasa di hari Asyura, karena hari itu hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu mengamas sibuk amatnya, rekik-rekik liur di kali saya luar biasa mengamal, kreatif benar. Ayo perhatikan supaya menang ilmu. Supaya apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan sampai sia-siakan, enggak menjadi ilmu yang bermanfaat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi yang saat itu mereka sedang melaksanakan puasa di hari Asyura. Ini supaya dipahami, supaya bisa tertangkap ya. Saya sengaja ngomongnya pelan. Pertanyaan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi begini, mahajal yaumul lati tasumuna, kata Rasulullah, hari apakah yang kamu puasakan ini? Nah, gitu. Lalu kemudian faqalu, orang-orang Yahudi mereka menjawab, kata mereka begini, hadza yaumun azim anjallahu bihi Musa wa qaumah wa gharaqa fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran. Kata orang-orang Yahudi begini jawabannya, hari ini adalah hari yang agung. Jadi orang Yahudi meyakini bahwa hari Asyura hari yang agung, di mana pada hari ini, hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya ketika dikejar, dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu diselamatkannya di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Sebenarnya di hari Asyura itu ada 10 kejadian besar. Di antaranya itu diselamatkannya Nabi Musa beserta seluruh kaumnya ketika dikepung, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dibunuh. Diselamatkan oleh Allah. Kata Allah, "Hei Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan, peranglah dan jalan." Akhirnya Nabi Musa bisa dan kaumnya bisa meneruskan perjalanan sampai di seberang sana. Fir'aun dan bala tentaranya banyak ribuan terus mengejar. Tapi ketika mereka masih berada di tengah-tengah lautan, kata Allah, "Hei Musa, pukul lagi lautan dengan tongkatmu." Dipukul rapat lagi. Akhirnya Fir'aun dan seluruh bala tentaranya tenggelam di tengah-tengah lautan Merah. Nah, ini kejadian pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura. Basamahu Musa syukran. Maka pada hari Asyura tanggal 10 Muharram Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan
dirinya dan pengikutnya dari ancaman pembunuhan tentara bersyukur kepada Allah dengan puasa. Nah itu jawaban orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh Rasulullah, hari apakah yang kamu puasakan ini? Jawabannya seperti itu mereka. Nah setelah orang-orang Yahudi memberikan jawaban seperti itu kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah, "Fanahnu ahabbu wa aula bi Musa minkum." Kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak dan lebih patut, lebih layak, lebih pantas menghormat Musa minkum dibandingkan dengan kalian, orang-orang Yahudi. Lah kalau kalian saja, orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, masa kami saudara Musa tidak berpuasa, tidak ikut bersyukur atas selamatnya Nabi Musa ketika mendapatkan ancaman pembunuhan dari tentara Maka kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak, lebih pantas untuk berpuasa di hari Asyura. Nah ini jadikan dasar hukum. Nah begitu riwayatnya. Jangan sampai kita puasa Asyura, pas ditanya orang, kamu puasa apa? Puasa Asyura, memang ada dalilnya? Nah, kita nggak tahu. Nah ini dalilnya. Ibadah itu harus pakai dasar hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ngerti nggak? Ngerti nggak? Tadi saya cerita apa? Hah? Cerita berekam. Kok tidak berekam sih? Wah, nggak masuk nih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian harus hati-hatinya ya, generasi penerus ya. Mudah-mudahan kalian nanti jadi ulama semuanya ya. Amin. Nah, akan meneruskan kamu ini nanti. Amin. Panjang umur sehat. Nanti pesantren ya, gak usah jauh-jauh ke Palestina aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya pasoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasomahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Maka akhirnya Rasulullah setiap tanggal 10 Muharram, setiap hari Asyura Rasulullah berpuasa. Beliau panutan kita berpuasa, ya kita ikutin. Kalau Rasulullah aja yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga puasa, masa kita yang belum dapat jaminan masuk surga nggak puasa? Malu kita sama Rasulullah. Kan salah satu di antara tandanya, cirinya orang yang cinta sama Rasul mengikuti sunnahnya. Nah berpuasa di hari Asyura kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mencintai sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, maka ia akan bersama Rasul nanti di dalam surga. Masa enggak mau di dalam surga bersama Rasulullah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa amara bisyamihi, dan lalu Rasulullah pun memerintahkan kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh para sahabatnya saat itu agar puasa di hari Asyura. Cuma kalau bisa puasanya jangan satu hari di hari Asyura saja. Kalau bisa berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu di hari Tasu'a tanggal 9-nya, biar ada gandengannya. Apalagi kalau umpama nih, ini umpama aja, hari Asyura tahun ini, tahun baru nanti ya kan? Tahun 447 kan nanti kan? Kalau umpama hari Asyura atau tanggal 10 Muharram tahun baru 1447 umpama jatuh pada hari Jumat, nah itu nggak boleh. Kita dilarang Rasulullah berpuasa sunnah di hari Jumat saja.
dilarang, haram. Kenapa? Karena sebenarnya hari Jumat itu hari raya umat Islam seminggu sekali. Banyak umat Islam setiap hari Jumat kumpul di masjid. Itu hari raya. Demikian pula kita nggak boleh puasa sunnah di hari Sabtu saja. Karena hari Sabtu itu hari rayanya orang-orang Yahudi. Kita nggak boleh berpuasa di hari raya mereka. Jangankan di hari raya mereka, di hari raya kita aja kita nggak boleh puasa. Idul Fitri satu Syawal kita boleh puasa enggak? Nggak boleh, haram. Kemarin 10 Zulhijjah lebaran haji boleh puasa enggak? Nggak boleh, haram. Itu hari raya kita. Apalagi berpuasa di hari raya orang Yahudi. Demikian pula tidak boleh berpuasa sunnah di hari Ahad saja, hari Minggu saja. Karena hari Minggu itu hari raya orang-orang Nasrani. Makanya mereka setiap hari itu ke gereja. Nah, jadi itu ada hadisnya. Hadisnya begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauman qablahu atau yauman ba'dahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah sekali-kali kamu berpuasa di hari Jumat saja, berpuasa sunnah, kecuali janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu berpuasa sunnah di hari Jumat saja, kecuali ia berpuasa satu hari sebelumnya, berarti Kamis dan Jumat. Satu hari sebelumnya kan Kamis berarti kan? Awalman ba'dahu, atau kecuali ia berpuasa satu hari sesudah hari Jumat, berarti Jumat dan Sabtu. Jadi harus ada temennya, ada gandengannya. Nah kalau umpama tanggal 10 Muharram 1447 nanti pas hari Jumat, nah puasanya 2 hari, Kamis dan Jumat, berarti Tasu'a dan Ashur pas banget itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shiyam ba'da ramadhana syahrul muharram wa afdhalus sholati ba'da al-fardhi salatul lail. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, puasa sunnah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, puasa yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa setelah puasa di bulan Ramadan adalah berpuasa sunnah di bulan Muharram. Itu kata Rasulullah. Dan sholat yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling afdol setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu adalah sholatul lail, sholat sunnah di malam hari. Maksudnya sholat sunnah tahajud. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah 17. Surah 17 surah apa coba? Kalian tahu? Surah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, ketujuh Al-A'raf, kedelapan Al-Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud. Surah ke-17 surah Al-Isra, surah Bani Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Dalam surah yang ke-17 surah Al-Isra atau surah Bani Israil juz 15 ayat 79 Allah telah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
Jadi mulai jam 12 ke sana boleh tahajud. Nafilatan laka sebagai ibadah sunnah tambahan bagimu. Asa rabbuka asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu ke derajat ke maqam yang terpuji. Nah, dan kita persingkat. Kemudian yang menjadi dasar hukum disunahkannya puasa pada hari Tasyrik atau tanggal 9 bulan Muharram adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqaitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Kata Rasulullah begini, seandainya aku masih hidup di tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di hari Tasyrik di tanggal 9 Muharram. Jadi kalau kita berpuasa di hari Tasyrik, berarti kita melaksanakan ajalnya Rasulullah, melaksanakan rencana Rasulullah. Karena Rasulullah sudah berencana akan berpuasa di tanggal 9 Muharram atau hari Tasyrik. Baik, para jamaah yang terakhir, lalu apa sih salah satu di antara keuntungan berpuasa sunnah di hari Asyura? Mari kita lihat keterangannya dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata, su'ila, Rasulullah pernah ditanya an siyami yaumi Asyura, tentang keuntungan, tentang fadilah berpuasa di hari Asyura. Faqala, saat itu beliau menjawab, yukaffir sanatal madiyata, itu akan menjadi kafarah, menjadi pelebur, penghapus dosa setahun yang lalu. Jadi barokahnya kita melaksanakan puasa nanti tanggal 10 Muharram di hari Asyura, dosa kita setahun yang lalu dihapus oleh Allah bersih. Alhamdulillah. Kira-kira puasa kan nih? Insyaallah. Mudah-mudahan banyak umur semuanya ya. Amin. Sehat semuanya bisa puasa. Kemarin kita puasa di 10 hari pertama bulan Haji. Ada yang dapat 1 hari, ada yang dapat 2 hari, ada yang dapat 3 hari puasanya, ada yang dapat bahkan ada yang dapat 9 hari dari tanggal 1 Haji sampai tanggal 9 Haji. Alhamdulillah. Nah, nanti di 10 hari pertama kita puasa lagi. Kalau mampu puasanya dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10. Kalau nggak mampu minimal 2 hari berpuasalah di hari Tasyrik dan di hari Asyura, yakni di tanggal 9 dan di tanggal 10 insya Allah. Dan jangan lupa di hari Asyura kita dianjurkan membaca zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Dan jangan lupa di hari Asyura baca doa di hari Asyura. Ada doanya tuh di Majlis Syarif, tinggal baca doa. Dan jangan lupa bagi yang mampu di hari Asyura kumpulkan anak yatim, santuni anak yatim, usap kepalanya, insya Allah berkah rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak wakil yatim fil jannah. Kata ini bahasa Rasulullah SAW bisa bawa wusta. Aku kata Rasulullah akan duduk berdampingan dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti di dalam surga. Rasulullah isyarat dengan 2 jari, jari telunjuk dan jari tengah. Pak Asaro Rasulullah bisa bawa wusta. Rasulullah isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Nanti seperti ini aku di dalam surga dengan orang yang suka menyantuni anak yatim. Dekat jaraknya luar biasa. Insya kumpulkan anak yatim di rumah kita, kasih makan, suruh makan tuh anak yatim, digembirakan. Ketika mereka mau pulang dikasih bingkisan, isinya ciki, kotak-kotak, pokoknya anak aja, kasih amplop, isinya berapa aja. Sedang itu yang penting ikhlas, daripada sedikit punya ikhlas yang gede tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oh, kita nggak mampu kalau terlalu banyak kan
udah undang semampunya. Kita mampunya berapa anak yatim? 10, yang ambil 10 ke rumah. Oh nggak mampu 10, 5 orang, panggil 5 orang. Nggak mampu 3 orang, panggil 3 orang. Nggak mampu cuma mampu 2 orang, panggil 2 orang. Nggak mampu cuma mampu 1 orang, panggil 1 orang. Nggak mampu cuma mampu panggil kepalanya doang. Ya, insya Allah. Demikian taklim kita malam ini. Kurang lebihnya Allah mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah, umur yang barokah, harta yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup. Jangan lupa kalau jamaah belum jawab salam. Sekedar mengingatkan saja. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rzuqna al-barakata fi kulli syai'in waj'alna mubarakin aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami dan jadikanlah kami ya Allah, keluarga kami, anak cucu kami, keturunan kami orang-orang yang selalu diberkahi ya Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau berikan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian